Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, pimpinan dan pengurus Yayasan Darut Taqwa serta takmir Masjid Darut Taqwa, seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, remaja masjid dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmatnya, terutama nikmat iman, kita bisa bersama-sama mengikuti sholat jamaah subuh yang di rumah, yang di masjid. Mudah-mudahan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan amal soleh kita dan menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita. Ya Allah, dilapangkan rezeki kita. Ya Allah, Engkau berikan kesembuhan segala sakit kita dan segala sakit anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, serta virus corona, dan kita semuanya bahagia sekeluarga dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Rasulullah mengucapkan selamat insanan terhadap seseorang idza tazawwaja, setelah atau ketika orang itu menikah, maka qala Rasulullah dawuh barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, ini sering kita dengar, sering kita praktekkan, ya, dan juga bahkan sering kita nyanyikan, ya. Lagunya siapa itu, Zal? Barakallahu laka wa baraka alaikum, ya. Nih, rawahu Ahmad wal arba'ah, dari riwayat Imam Ahmad dan Imam Arba'ah. Wa sahahahu at-Tirmizi, disahihkan oleh Imam at-Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Hadis ini jamaah sekalian, ya, hadis yang sahih ini, kenapa kok barakallahu laka wa baraka alaika? Jadi supaya keberkahan ini laka kepadamu, wa baraka alaika itu maknanya ada dua, ya. Yang pertama, baraka alaika itu keberkahan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Itu harapan kita adalah alaika, tetap kepada diri kita, jangan bergeser atau geseh sedikit pun. Dalam konteks kula jenengan sudah diberikan barokah Allah untuk istiqomah ibadah, istiqomah tilawah. Ini barokah alaika, mudah-mudahan keberkahan rahmat Allah ini tidak bergeser, ya. Contohnya seperti itu. Kula jenengan misalnya diberikan kecukupan, diberikan kebahagiaan, ini salah satu keberkahan dari Allah. Lalu kemudian kita berharap agar keberkahan ini tetap kepada kita, artinya jangan kemudian dirubah menjadi sebuah kesengsaraan. Maka di dalam Al-Quran itu ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Apa itu? Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi kalau kula jenengan sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harapan kita adalah jangan sampai hidayah itu kemudian hilang begitu saja, berubah menjadi kemurkaan Allah. Keimanan kula jenengan, keislaman kula jenengan, hendaknya dengan rahmat Allah ini kita mohon agar sampai kemudian kita meninggal dunia. Itu yang dimaksud dengan surah Al-Imran 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jangan sampai kula jenengan mengakhiri hidup ini kecuali tetap dalam keadaan muslim. Ini makna wa baraka alaika yang pertama.
Jadi keberkahan dalam konteks rumah tangga juga demikian. Agar rumah tangga ini tetap dalam keberkahan. Karena memang tidak mudah jamaah sekalian. Ya. Membina rumah tangga itu tidak mudah. Jadi tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, tapi di situ ada penggabungan, ya, korelasi antara dua latar belakang yang tidak sama, kepentingan yang berbeda, atau mungkin model gaya atau pola hidup yang tidak sama. Ya, bahkan jenis kelaminnya aja kan nggak sama kan Pak? Kalau ada orang nikah sesama jenis, itu berarti ya sama dengan binatang. LGBT itu kan. Jadi ada banyak orang-orang yang menghalalkan segala cara itu seperti itu. Nah di sini maka wa baraka alaika dengan harapan agar keberkahan dalam sebuah rumah tangga itu tetap abadi selama-lamanya, bahkan nanti bisa sampai ke surga. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadikan rumah tangga kita ini menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka fadhfar bidzati din, semata-mata yang dipilih adalah dari konteks agamanya itu seperti itu. Ya, karena kalau kecantikan, ketampanan suatu saat akan hilang. Ya, harta juga suatu saat akan sirna atau kita meninggalkannya. Dan begitu. Tapi kalau sudah agama sampai ke akhirat, bahkan menjadikan rumah tangga kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah maka wa baraka alaika. Lalu wa baraka alaika yang kedua itu maknanya dihubungkan dengan barakallahu laka, Pak. Kalau barakallahu laka itu keberkahan Allah dalam konteks sesuatu yang kita senangi. Ya. Tapi kalau barakallahu alaika itu keberkahan Allah dalam konteks segala sesuatu yang mungkin tidak kita sukai. Karena dalam rumah tangga itu tidak harmonis terus, tidak senang-senang terus, tidak sukacita terus, suatu saat juga akan berduka. Oke? Kita bayangkan ngapunten misalnya Pak Aunur Rafiq misalnya, ya kebetulan mendapatkan satu istri yang misalnya kayak siapa ya, Dewi Persik misalnya ini, ya kan? Itu ternyata tidak semua yang kita bayangkan, yang orang secantik itu, orang seanu itu belum tentu membahagiakan kita. Maka disitulah kemudian ada dalam rumah tangga itu kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang ya cukup, kadang-kadang kurang. Apalagi situasi ngeten niki Pak, gitu. Waduh, ini banyak loh Pak rumah tangga yang jadi korban gara-gara COVID-19 ini. Gara-gara COVID-19 ini banyak rumah tangga yang bablas bundas ini. Ya karena memang inilah maka doa kita barakallahu laka wa baraka alaika. Jadi kalau laka itu sesuatu yang membahagiakan, yang menurut kita sesuatu yang menyenangkan, maka wa baraka alaika itu mudah-mudahan Allah juga memberkahi di saat kula jenengan dalam keadaan berduka. Jadi kalau tanpa keberkahan Allah Pak ngapunten ya, bisa jadi loh istri kita tidak terima misalnya. Pak ya yang biasanya di luar Covid ini penghasilannya satu hari bisa 1 juta misalnya. Lah ini setelah ada Covid ini jangankan 1 hari 1 juta, 1 bulan 1 juta aja belum tentu nyisa misalnya, seperti itu misalnya. Ya, ini kalau keluarga kita tidak ikhlas kita payah loh. Tapi kalau Allah memberikan keberkahan kepada kita, wa baraka alaika. Di saat kita sedang berduka, di saat kita sedang pas-pasan, di saat kita sedang sengsara, Allah tetap memberkahi kita, memberkahi rumah tangga kita. Maka barakallahu laka ini keberkahan Allah yang selalu diberikan kepada panjenengan semuanya dalam membina rumah tangga. Ya, dari hal-hal yang kita sukai, yang kita senangi, yang membahagiakan kita, atau nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tapi juga barakallahu alaika, mudah-mudahan juga mungkin dalam keadaan situasi yang kepepet, yang miskin dan sebagainya, Allah tetap memberkahi kita. Dan di situ yang hebatnya lagi jamaah sekalian, wa jama'a bainakuma fi khair. Wah, luar biasa Pak. Wa jamaah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, selalu menyatukan bainakuma, antara panjenengan berdua, antara suami istri. Dalam keadaan apa? Fi khair. Ya, dalam keadaan baik, senang, susah bersama. Nggih, kaya miskin bersama. Jadi dunia ini milik berdua, Pak.
yang lainnya kontrak semua. Jadi seperti itu. Ini yang dimaksudkan hadis Rasulullah ini, sehingga doa kita, dan insya Allah doa kita ini jamaah sekalian, ini tidak hanya ketika kita manten anyar saja sebetulnya. Kita harus selalu berdoa seperti ini. Sebaiknya kita selalu berdoa, ya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Atau dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata hadirin sekalian, hadis ini ada satu sebab asbabul wurudnya, ya. Jadi sebelum Islam, sebelum Rasulullah, kebiasaan jahiliyah itu Pak, kalau ada pernikahan, itu doanya begini. Baraka bil birrifai wal banin. Ya. Jadi birrifai wal banin. Barakallah birrifai wal banin itu maksudnya begini. Mudah-mudahan Tuhan memberkahi, ya, dalam keadaan selamat kalian bernikah, wal banin, mudah-mudahan mendapat anak laki-laki. Gitu. Jadi orang jahiliyah dulu tuh inginnya anak laki-laki. Kalau perempuan itu dianggap satu penghinaan, sesuatu yang hina, sehingga tidak mereka harapkan. Ya, kebanggaannya adalah ketika punya anak laki-laki. Lah, ketika ada sahabat yang terok-terok mengucapkan seperti ini, jamaah sekalian, lalu Rasulullah menegur, jangan ucapkan seperti itu, tapi ucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa doa ini dibaca Rasulullah sesaat setelah pernikahannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, kepada Sayyidatina Fatimah, ya, alaihissalam radhiyallahu anha. Itu hadirin sekalian, sehingga Islam ini mengajarkan kepada kita dari keharmonisan rumah tangga suami istri kita, mudah-mudahan menjadi satu kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi kebahagiaan kita di dalam menunaikan ajaran-ajaran Islam, mensyiarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi calon-calon pemimpin bangsa, ya Pak ya, yang insya Allah memberikan kesejukan, memberikan kedamaian, tidak memberikan kegaduhan. Ya, insya Allah demikian. Oke, saya kira itu jamaah sekalian, dan ternyata doa ini ada di beberapa kitab fikih, ya, yang terkenal, dan ini hendaknya kita ucapkan, kita doakan setiap pernikahan-pernikahan yang kita diundang untuk mengikutinya, mendatanginya, atau juga bisa kita doakan untuk diri kita. Jadi sebaiknya kalau jenengan sering berdoa kepada keluarga kita, barakallahu lana wa baraka alaina, itu seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga kita. Apalagi dalam situasi seperti ini, justru kita perbanyak doa. Perbanyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Mas Ilham sudah menyinggung bahwa sudah Pak, ini sekarang sudah corona sudah habis. Kemarin saya dapat tulisan bahwa ada dokter teman saya Pak, yang juga aktivis, ya, aktivis dakwah, beliau meninggal kemarin. Kemudian ustadz saya yang sering dengan yang di Bandung itu, Dewan Syuro itu, Masya Allah, meninggal juga. Ternyata kesimpulannya kebanyakan adalah tidak ada yang meninggal semata-mata karena corona, tapi ada penyakit yang menyertainya, ya, apakah itu diabetes, apakah itu darah tinggi, jantung atau paru-paru dan sebagainya. Tapi apapun itu yang terjadi, apapun itu sebab musababnya, monggo kula jenengan, yang terpenting adalah ikhtiar secara lahiriah, berdoa secara batiniah, bertawakal, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini bahwa kapanpun dimanapun kula jenengan sedo, yang penting adalah mudah-mudahan Allah memberikan kematian yang baik. Karena dalam satu hadis sahih itu disebutkan Allah tidak akan mengakhiri hidup manusia, ya, selagi jatah kebutuhan dunia itu masih ada. Kalau jenengan kok sudah meninggal, berarti kecukupan atau kebutuhan kita di dunia ini, rezeki Allah sudah sampai di situ. Maka dalam istilah orang Islam itu, orang meninggal disebut wafat. Kenapa kok wafat? Karena sudah dipenuhi oleh Allah. Kalau sudah terpenuhi, ya sudah selesai. Nah, keselesaiannya rezeki kula jenengan dari Allah itu, ya tergantung bagaimana kebijaksanaan Allah.
mau umur berapa. Seperti saya ini umur 48 misalnya. Ternyata rezeki saya kok masih ada 30 tahun lagi, ya mudah-mudahan 48. Kalau ternyata kok rezeki saya tinggal 1 tahun, jangan-jangan tahun depan saya sudah nggak ada, Pak ya. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat sekeluarga, dan Allah Subhanahu wa اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سلمنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وسائر بلاد المسلمين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والشدائد والمحن والطاعون وجميع الأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلداننا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami, para sesepuh leluhur kami, baik yang sudah mendahului kami maupun yang masih bersama kami. Ya Allah, ya Rabb, berkahi rumah tangga kami, berkahi rezeki kami, berkahi pekerjaan dan usaha kami. Ya Allah, mudahkan segala kesulitan kami. Ya Allah, sehatkan jiwa raga kami, sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit anggota keluarga kami. Ya Allah, ya Rabb, berikan kami kekuatan lahir batin dalam menerima ujian dan cobaan-Mu ini, ya Allah. Sekaligus izinkan kami untuk mohon kehadirat-Mu, ya Allah. Segera hilangkan virus corona ini, ya Allah, sehingga kami benar-benar bisa hidup kembali normal, bisa menyusun soft kami sebagaimana mestinya, bisa bekerja berusaha sebagaimana biasanya, dan Kau berikan kami sekeluarga, ya Allah, sehat walafiat, bahagia dunia dan akhirat kita, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala Muhammad wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.